lordosis, kifosis, skoliosis, pelurusan. Dalam video ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana memperbaiki postur tubuh Anda dalam beberapa menit. Saya akan mengajarkan Anda latihan-latihan khusus untuk memperbaiki ketegangan utama yang membuat tulang belakang kita tidak sejajar dan memperburuk postur tubuh. Anda bisa memilih untuk melakukan semua latihan dan memperbaiki semua aspek tulang belakang Anda, atau memilih hanya latihan yang spesifik untuk postur tubuh Anda. Jika Anda memiliki hiperkifosis, hiperlordosis, skoliosis, pelurusan, bahu yang lebih rendah dari yang lain, atau kepala yang miring. Dan yang terbaik dari semuanya, Anda akan melihat bahwa Anda tidak perlu kurus, muda, atau sangat fleksibel untuk memiliki tulang belakang dengan gerakan yang baik. Dan kita akan mulai dari ketegangan yang paling sering menyiksa tulang belakang kita saat ini, yaitu ketegangan di bagian depan tulang belakang. Ketika kita menumpuk ketegangan di bagian depan tulang belakang, entah karena kita terlalu lama duduk, kurang aktivitas fisik, atau ada masalah pada organ seperti hati atau lambung, ketegangan yang menumpuk di depan tulang belakang ini bisa menyebabkan tulang punggung bagian bawah menjadi lurus, bisa menyebabkan hiperkifosis, seperti menjadi lebih bungkuk atau kepala yang maju ke depan. Dalam kasus ini, leher cenderung menjadi lebih lurus. Untuk memperbaiki semua masalah ini sekaligus, untuk mengatasi ketegangan ini, kita akan menggabungkan dua latihan. Mulai dengan berbaring tengkurap, bertumpu pada siku, dan posisikan diri senyaman mungkin. Untuk meningkatkan lagi peregangan ini, saya minta Anda memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah pernapasan. Kita akan melakukan pernapasan yang berbeda, karena diafragma berada di tengah ketegangan ini. Ini adalah bagian utama, bagian kunci. Bahkan karena diafragma berhubungan dengan hati dan lambung dan organ dalam, usus. Jadi, ini memperbaiki baik bagian otot maupun ketegangan pada organ dalam ya. Jadi, dalam posisi rileks ini, kamu akan melakukan pernapasan untuk peregangan. Hembuskan napas lebih lama, hembuskan napas sambil menghitung sampai 3. Dan tarik napas pada hitungan keempat. Mari kita coba sekali. Poin kedua yang perlu diperhatikan adalah leher. Jangan sampai melihat lurus ke depan. Dengan dagu terdorong ke depan, turunkan kepala sampai sejajar dengan tulang belakang. Masukkan dagu ke dalam. Jika kamu bisa menjaga dagu tetap ke dalam, baru benar. Buka dada, biarkan dada mengarah ke depan. Dan di sini, kamu bisa meregangkan seluruh bagian depan tulang belakang dengan lembut dan tanpa membebani leher. Melakukan ini pada seluruh tulang belakang. Pada saat yang sama, di sini kamu akan bertahan selama 1 hingga 3 menit. Dan disinilah rahasia dari ketegangan ini. Karena terkadang sangat sulit bagi kita untuk memperbaikinya. Sebagian besar waktu, ketegangan di bagian depan tulang belakang ini berasal dari atas ke bawah. Jadi dimulai di awal tulang belakang, pada sendi-sendi kepala dan leher. Jadi latihan kedua memang khusus untuk itu ya. Bersandarlah ke dinding, coba tempelkan seluruh tulang belakangmu, kamu akan bilang iya nih. Tarik dagu ke dalam dan keluar, lihat ke bawah dan ke atas. Tanpa mengangkat kepala dari dinding, kamu akan mendengar rambutmu bergesekan dan kepalamu menggesek dinding. Lakukan ini secara perlahan, tanpa terburu-buru, sampai terasa nyaman untukmu. Selama 30 detik hingga 1 menit dan jika berbunyi itu normal. Bunyi itu menandakan bahwa kita mulai menggerakkan sendi-sendi tersebut yang kadang-kadang sebelumnya kaku, mirip seperti saat kamu menarik jari, kadang juga berbunyi. Ketegangan berikutnya yang akan kita atasi adalah ketegangan di belakang tulang belakang. Selain rasa nyeri yang menyebar di punggung, ketegangan ini bisa menyebabkan pinggang mengalami hiperlordosis, seperti orang yang tulang belakangnya melengkung berlebihan, bisa menyebabkan pelurusan pada tulang belakang bagian dada dan pada leher, menyebabkan peningkatan lengkungan, yaitu hiperlordosis. Dan leher yang pendek, orang yang menumpuk banyak ketegangan dan biasanya mengalami sakit kepala tegang. Triknya di sini adalah kita memahami bahwa kita memahami bahwa ketegangan ini biasanya berasal dari kaki. Ini juga berkaitan dengan orang-orang yang tubuhnya kaku, yang kesulitan menyentuh lantai dengan tangan.
Apakah kamu juga seperti itu? Kamu akan berbaring dekat dinding, bisa di sofa, di kasur, atau bahkan di lantai. Letakkan bantal yang tinggi, bisa juga 2 bantal. Perhatikan baik-baik, kita sudah mulai meregangkan, meluruskan bagian belakang tulang belakang. Kamu akan meluruskan satu kaki dengan menempelkan tumit di dinding. Saya ingin saat kamu menarik kaki ke arahmu, tarik jari-jari kakimu ke arahmu. Kamu merasakan peregangan di belakang kaki dan tidak terasa sakit ya. Kalau terasa sakit berarti kamu terlalu memaksakan. Dalam kasus ini kamu mundur sedikit nih, biar saya tunjukkan di sini nih. Saya sudah melakukan gerakannya. Lalu, Dr. Alexander Mota terasa sakit. Kamu menjauh sedikit dari dinding karena otomatis kaki jadi lebih rendah. Seolah-olah kamu meregangkan lebih sedikit ya. Buat saya lebih baik lebih dekat. Luar biasa, dalam posisi ini kamu rileks dan lakukan gerakan ini dengan kaki. Nih, tarik jari-jari kakimu ke arahmu, sentuhkan ujung kaki ke dinding. Kamu akan melakukan ini 60 kali dengan setiap kaki. Tidak perlu langsung 60 kali, kamu bisa melakukannya 3 set, masing-masing 20 kali misalnya ya. Tanpa terburu-buru, tanpa memaksakan, nikmati saja relaksasinya. Lihat saat kamu menarik kaki, kadang-kadang kamu bisa merasakan tarikan sampai ke dalam tulang belakang, di daerah pinggang. Tapi kamu semakin rileks, rasa rileks itu juga akan menyebar ke seluruh tulang belakang. Untuk melengkapi relaksasi otot-otot ini dan bahkan sedikit memperbaiki persendian yang juga bisa menjadi penyebab iritasi, kamu akan melakukan ini. Lihat, berdiri. Letakkan tangan di bagian tulang belakang bawah, di pinggang. Untuk yang belum tahu di mana letak punggung bawah, sebaiknya jari-jarinya saling bersentuhan di belakang sini. Sekarang, tanpa menekuk lutut, kamu akan condongkan tubuh ke belakang sampai merasakan sensasi enak seperti meregangkan badan, meregangkan bagian depan sini. Lihat. Lakukan sampai terasa seperti meregangkan badan dan kamu akan tetap di posisi ini selama 10 detik mencoba merilekskan tubuh dan bernapas dengan sangat pelan, sangat rileks. Dan setelah 10 detik, tinggal kembali ke posisi semula. Kamu merasa latihan ini sepele? Coba lakukan dan coba sentuh lantai lagi. Setelah itu, ceritakan di kolom komentar. Saya suka sekali. Sekarang saatnya kita meningkatkan latihan. Ada ketegangan yang melintasi tulang belakang dari satu sisi ke sisi lain. Ini adalah ketegangan utama yang membuat kita jadi miring kepalanya. Yang seringkali baru kita sadari saat mau foto. Kita pikir sudah lurus, semua orang lurus. Tapi ternyata kita sendiri yang miring. Yang membuat salah satu bahu jadi lebih rendah dari yang lain dan menyebabkan skoliosis di leher, punggung atas, dan pinggang. Rahasia di sini adalah kita melakukan peregangan secara lembut agar tidak memaksa dan membiarkan setiap bagian rileks sesuai waktunya. Berbaringlah miring dan dengan kedua kaki rapat, tekuklah semaksimal mungkin seolah-olah ingin membawa lutut ke arah dada ya. Lakukan ini semaksimal yang kamu bisa juga, asalkan tidak menimbulkan rasa sakit tentu saja. Ini memang harus selalu dibilang. Dalam posisi ini, ketika kamu sudah tidak bisa menarik lebih jauh lagi, atau sebelum rasa sakit muncul, kaitkan jari-jarimu, letakkan di dada, dan biarkan berat lenganmu memutar tubuhmu. Berat lenganlah yang akan memberikan regangan ya. Kamu sudah bisa merasakan tarikan mulai dari pinggul sampai ke bahu, melewati bagian tengah punggung. Setiap orang di sini akan merasa tegang atau kaku di tempat yang berbeda-beda. Beberapa orang akan merasa kaku di bagian pinggul. Yang lain akan merasa tulang belakangnya kaku. Dan ada juga yang akan merasakan ketegangan di dekat bahu. Itu idenya. Kamu melakukan peregangan secara perlahan, fokus pada pernapasan. Mencoba merilekskan setiap bagian tubuhmu, dan kamu akan merasakan ketegangan itu perlahan-lahan menghilang. Cukup bernapas dengan rileks dan biarkan berat lenganmu melakukan peregangan. Ini sangat menyenangkan. Kamu akan melakukan ini selama 2 hingga 3 menit, 2 hingga 3 menit di setiap sisi. Setelah 3 menit selesai atau 1 menit ketika kamu sudah merasa cukup, kamu cukup kembali, letakkan kaki keluar, dan lakukan hal yang sama persis, tapi sekarang di sisi yang lain. Terlihat seperti sulap, tapi saat itu juga kamu sudah bisa merasakan tulang belakangmu lebih ringan dan kamu bisa berdiri lebih tegak tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga. Tapi supaya hasilnya lebih maksimal, selain melakukan latihan ini setiap hari, kamu juga bisa mencegah ketegangan itu menumpuk lagi.
Di video ini saya menunjukkan urutan 2 menit yang bisa kamu lakukan sebelum tidur. Selain menghilangkan ketegangan seharian, ini juga akan memberimu tidur malam yang lebih nyenyak dan bahkan bisa membuatmu bangun tanpa rasa sakit. Kalau saya bisa membantumu hari ini, ingat untuk membagikan video ini ke seseorang yang membutuhkan, seseorang yang merasakan sakit yang perlu memperbaiki postur tulang belakangnya. Itu saja yang saya minta darimu. Sebarkan video ini ke orang yang membutuhkan. Saya pamit dulu, salam hangat dan sampai jumpa lagi.